warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 1 Kanci serta guru-guru SDN 1 Kanci, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Ini adalah salah satu aksi nyata saya di pendidikan guru general. Saja ya Bu, Pak. Yang pertama adalah saya perkenalkan diri. Ini kita akan membahas tentang budaya positif. Nah, ini adalah foto saya sendiri. Nama saya Dewi Mulyani, saya CGP Angkatan 4, wilayah Kabupaten Cirebon. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu budaya positif di sekolah adalah terbentuknya keyakinan kelas ya Pak. Keyakinan kelas itu suatu nilai kebajikan yang disepakati bersama agar terciptanya suasana kelas yang nyaman. Kemarin beberapa hari yang lalu sudah saya laksanakan pembentukan keyakinan kelas di kelas Bu Fitri ya, Bu Fit kelas 6 ya. Nah, hasil dari budaya keyakinan kelas yang disepakati anak kelas 6 itu yang pertama adalah jam masuk dan istirahat tepat waktu. Nah, keyakinan ini tuh Bu, agar di kelas itu terciptanya suasana yang nyaman sesuai harapan-harapan siswa. Dan keyakinan kelas ini dilaksanakan berdasarkan musyawarah seluruh siswa. Jadi apa yang siswa harapkan di kelas itu mereka ungkapkan. Nah, hasilnya adalah ini. Yang pertama, jam masuk dan istirahat tepat waktu, kemarin dari hasil kelas 6. Yang kedua, melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, saling menolong dan menghormati. Yang kelima, bersikap baik dan bertanggung jawab. Nah, keyakinan kelas ini Bu, Pak, dia akan bermanfaat ketika ada siswa yang bermasalah. Jadi ketika anak itu bermasalah, anak itu akan dikembalikan ke keyakinan kelas ini, karena keyakinan kelas ini adalah hasil musyawarah siswa di kelas tersebut. Jadi anak itu akan merasa bertanggung jawab dan harus bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Seperti itu. Yang kedua, nah ini penting, kebutuhan dasar manusia. Mungkin di sini saya lebih menekankan pada kebutuhan dasar siswa, karena lingkungannya di sekolah, jadi ini lebih kecenderung ke siswa. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya Bu, ini kita sering mendapatkan masalah siswa yang minta uang secara paksa, lalu merebut makanan secara paksa. Nah, anak itu sebetulnya sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu bertahan hidup. Saya lapar. Nah, bagaimana caranya saya bisa memenuhi kebutuhan saya itu? Itu dengan cara hal yang negatif itu ya tadi, masalah-masalah siswa itu dengan meminta paksa makanan atau mengetrek kalau bahasanya kalau di anak sekolah ya. Dan itu kebutuhan dasar manusia ini Bu, bisa positif dan negatif. Nah, nanti yang negatif ini kita bisa ada solusi di akhir nanti. Dan yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ini sering terjadi ketika khususnya di kelas saya, kelas 1 Pak Bu, anak beberapa kali tidak mengerjakan PR. Nah, anak itu tentu ditanya oleh gurunya, kenapa sudah berkali-kali tidak mengerjakan PR. Pasti anak punya alasan, bisa lupa, bisa mamahnya sibuk. Nah, otomatis guru ada tindakan memanggil orang tua. Nah, di situ, nah dari mana nih kebutuhan ini? Anak itu berusaha memenuhi kebutuhan yang nomor 2 ini dengan cara dia itu tidak mengerjakan tugas supaya akhirnya orang tua akan memperhatikan. Setelah dipanggil guru, otomatis akan ada perubahan tindakan yang dilakukan oleh orang tua. Disitulah kebutuhan siswa akan terpenuhi, cinta dan kasih sayang itu. Jadi caper lah, kalau bahasa sekarang sih aku caper kepada guru. Ketika anak datang terlambat, kenapa bisa terlambat, mamanya tidak membangunkan, itu kan ada tindak lanjut dari pihak sekolah kepada orang tua murid.
untuk berkomunikasi kenapa alasannya anak ini seperti ini. Nah dari situ ada tindakan dari orang tua, yaitu budaya positifnya orang tua tentu akan merubah pola perhatian terhadap anak itu, dan akan lebih ekstra tentunya setelah ada komunikasi dengan guru ketika ada keluhan dari anak yang bersangkutan. Ini. Nah yang ketiga adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini juga sering terjadi, Bu. Contohnya kadang ada anak yang jadi jeger tuh, suka ada ya di kelasnya. Nah dia tuh merasa dia tuh sedang memenuhi kebutuhannya. Saya tuh ingin berkuasa, saya tuh harus bisa ngalahin teman-teman saya. Nah itu yang negatif ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu bisa positif dan negatif. Negatifnya itu saya ingin jadi berkuasa, teman-teman saya tuh harus takut. Nah itu dia tuh sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dia supaya saya tuh merasa berkuasanya di kelas. Nah itu tuh salah satu kebutuhan dia juga. Tapi nanti ada langkah-langkah untuk mengatasinya. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini biasanya anak cenderung merasa jenuh karena gaya belajar anak itu tidak sesuai. Kan gaya belajar ada 3 ya, ada visual, kinestetik, dan audio. Nah terkadang guru itu terlalu banyak ceramah. Anak yang kinestetik atau visual itu akan bosan. Jadi guru itu memang harus bisa mengatasi atau mengambil metode mengajar mencakup semua gaya belajarnya. Harus masuk ke yang visual, harus masuk ke yang audio, harus masuk yang kinestetik. Karena jika cuma salah satu, anak itu akan merasa bosan. Ciri-ciri bosannya ingin bebasnya bagaimana? Anak itu tidak memperhatikan, tapi dia coret-coret, mainan pensil, tapi nggak fokus lagi itu. Nah selain itu juga anak ingin punya kebebasan ketika sering keluar masuk kelas. Dia itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dirinya. Saya ingin bebas gitu, dengan alasan Bu ingin ke belakang. Nah itu salah satu cara anak ingin memenuhi kebutuhan kebebasannya gitu. Nah itu ada positif negatifnya juga. Lalu yang kelima, kesenangan. Nah contohnya saya pernah dapat cerita dari Bu Fitri. Murid saya itu Bu, kadang nggak disuruh nyanyi mau nyanyi, tapi kalau disuruh maju nggak mau ya Bu Fit. Nah itu salah satu anak itu Bu Fit sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Cuman mungkin kita harus mengarahkannya aja nanti seperti itu ya. Tapi anak itu sebetulnya bukan bermasalah, tapi dia sedang memenuhi kebutuhan itu. Dia senang bernyanyi. Jadi cuman mungkin belum bisa menempatkannya aja gitu. Itu dia benar-benar saya tuh senang menyanyi Bu, saya jadi harus memenuhi kebutuhan saya senang nyanyi nih gitu. Jadi kita tuh di sini memang harus positive thinking terhadap semua siswa. Jadi kita harus melihat latar belakang siswa itu kenapa seperti itu. Nah itu kebutuhan dasar. Nah ini sama ya penjelasannya yang tadi. Sekarang Lina, ini akan salah satu jadi langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. 5 posisi kontrol guru. Kita semua pernah ada di posisi 5 ini. Kita lihat yang pertama, penghukum. Penghukum itu dapat berupa hukuman fisik dan verbal. Apa sih hukuman fisik? Contohnya, kamu nggak mengerjakan PR, kamu bersihkan kamar mandi, itu penghukum. Untuk yang verbalnya, kenapa sih kamu salah saja? Itu termasuk menyakiti hati. Jadi kalau penghukum itu membuat anak trauma. Jadi bukan ingin memperbaiki diri. Jadi kalaupun dia berubah karena takut, bukan dari hatinya menyadari bahwa saya salah. Itu yang penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, nah ini jarang sih ya kalau di SD. Ini biasanya lembut Bu, cuman dia tuh ngomongnya begini. Ayo Sina, kamu gak kasihan ya sama ibu guru dari tadi ngomong aja, kok gak ngerti-ngerti. Nah itu tuh membuat anak tuh merasa tidak dihargai. Dia kayak rendah banget gitu, karena gurunya tidak marah tapi merendah, tapi ngena banget gitu dengan masalah yang ada gitu. Nah yang ketiga, sebagai teman. Nah kalau sebagai teman ini biasanya ada di kelas rendah, karena dikit-dikit kalau di kelas rendah gurunya membantu murid. Nah ini negatifnya, kalau guru sebagai teman, anak itu ketergantungan. Nah ketika guru tidak membantu, ada kecenderungan anak itu merasa kecewa. Dikira saya ibu guru itu teman saya, ternyata bukan ketika guru tidak membantunya.
Nah itu negatifnya sebagai teman. Nah yang keempat sebagai pemantau. Kalau pemantau itu lebih ke ada stimulus respon, ya ada konsekuensi. Misalkan kamu datang terlambat, konsekuensi kamu di luar tunggu karena kehilangan sekian menit kamu datang terlambat itu. Jadi lebih ke sering mengontrol anak ketika belajar, dipantau sih. Dia punya catatan, dia punya jurnal gitu, dicatat checklist. Jadi kekurangannya. Nah itu biasanya pengontrol dan ada konsekuensi kalau di guru pengontrol itu. Yang kelima, nah ini adalah yang paling baik ya Bu, karena posisi manajer. Jadi posisi guru sebagai manajer itu, guru itu bukan penghukum, bukan pembuat orang merasa bersalah, bukan teman juga. Contohnya seperti ini. Manajer, nada suara juga tulus, bahasa tubuh juga tidak kaku, mendekati murid. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Lalu guru, ya tadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Nah ini posisi manajer, jadi tidak menjudge anak. Lalu Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Lalu guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kata Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi kalau guru sebagai control manager itu Bu, kita itu tidak membuat dia tuh merasa down, tapi dia tetap percaya diri, bertanggung jawab dan kembali ke seharusnya yang dia seorang pelajar itu dia lakukan gitu. Ketika contoh saya pernah membuat di kelas Bu Fitri juga ya, Bu Fitri siapa namanya itu anaknya, dia bikin ketika pelajaran agama, ketika disuruh mengaji, dia malah keluar kelas. Nah, saya dapat aduan dari guru agama dan ketika jam istirahat saya panggil anaknya. Nah, saya tanya apakah betul yang diceritakan guru agama itu. Nah, lalu saya jawab, oh ternyata betul. Nah, di situ kita sebagai control manager itu harus mampu meyakinkan siswa bahwa dia sebetulnya melakukan kesalahan di luar keyakinan kelas tadi. Nah, nanti kita akan berhubungannya dengan restitusi, segitiga restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, Pak Bu, kita itu pertama harus meluruskan apa betul itu, menanyakan langsung apakah betul bahwa informasi dari guru agama itu dilakukan oleh anak itu. Nah, setelah dia mengiyakan, kita harus menanyakan apa alasannya. Ketika sudah tahu alasannya nih Bu, kembalikan ke keyakinan kelas tadi. Ketika anak guru memanggil lalu dia tidak menjawab, merespon, malah keluar kelas. Nah, kita kembalikan ke keyakinan kelas tadi. Ada keyakinan kelasnya itu apa saja? Ada salah satunya di situ adalah sikap baik. Anak harus bersikap baik. Nah, apakah sudah baik kalau tindakan ketika guru memanggil dia malah keluar kelas? Nah, itu kan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan sudah bersama. Nah, jadi anak ketika ada masalah, kembalikanlah ke keyakinan itu. Karena keyakinan itu adalah hasil musyawarah. Nah, kalau sekiranya, iya Bu, dia mengakui kalau saya tidak melaksanakan sesuai keyakinan yang ada di kelas. Nah, guru menawarkan diri, apa yang bisa Ibu bantu untuk menyelesaikan masalah kamu gitu. Nah, nanti anak akan bercerita. Terus guru juga akan bertanya, kebutuhan apa yang kamu butuhkan? Misalkan, Bu, saya ingin bisa ngaji. Nah, guru memberi pelayanan. Oke, berarti kalau memang mau mengaji, nanti setiap pulang sekolah kamu jangan langsung pulang ya. Jadi kita tuh kasih solusi, menawarkan solusi. Anak mengungkapkannya dulu, disesuaikan dengan keyakinan kelas yang tadi sudah disepakati. Karena keyakinan kelas itu memang harus dilaksanakan. Jadi konsekuensinya harus memang ketika semua masalah yang ada di kelas itu disesuaikan dengan keyakinan kelas yang sudah dimusyawarahkan. Karena keyakinan kelas itu adalah hasil ungkapan kebutuhan anak-anak di kelas ya. Gitu. Jadi kalau sudah semuanya terbentuk keyakinan kelas, semua masalah itu kembalikannya ke situ. Sesuai nggak tingkah laku kamu ini dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk di kelas, misalkan kayak gitu kan?
misalnya tidak sesuai, guru saya harusnya kan berperilaku baik, saling menghargai kepada guru. Nah, tidak sesuai berarti bagaimana supaya hal ini tidak terjadi lagi, kan guru akan menawarkan seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begitu, ketika ada masalah yang hadir di kelas, kembalikanlah ke keyakinan kelas yang sudah dibentuk itu. Nah, jika anak itu sudah mengetahui ini tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, kita menawarkan, apa yang bisa ibu bantu agar kamu tidak melakukan ini lagi. Jadi gitu, jadi kita tuh jadi manajer, jadi bukan menjudge anak, kamu begini, kamu harus begini. Jadi sekarang itu aturan itu di kelas tidak ada, tapi yang ada adalah keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi anak-anak tuh bisa melakukan semua kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi ketika anak itu menyimpang, kembalilah ke keyakinan kelas itu. Karena keyakinan kelas adalah hasil musyawarah dengan guru, teman-teman. Dan keyakinan kelas ini juga tidak hanya untuk siswa, tapi untuk gurunya juga. Misalkan ibu guru tidak boleh ke kantor di jam belajar, itu anak boleh disepakati di kelasnya kayak gitu. Atau ibu guru tidak boleh makan. Tapi untuk keyakinan kelas itu tidak boleh yang bahasa negatif ya Bu. Misalkan tidak boleh makan, diganti dengan misalkan makan di jam istirahat. Jadi tidak boleh kalimat negatif, harus kalimat positif ajarkannya gitu. Terus misalkan misalkan gitu Pak. Misalkan ada lagi tidak boleh membuang sampah. Jangan pakai kata tidak boleh, tapi buanglah sampah pada tempat. Jadi harus kalimat positif lah gitu keyakinan kelas. Nah, alangkah baiknya kita mulai gitu dari mulai kelas Bu Fitri kemarin sudah dilaksanakan pembentukan keyakinan kelas. Ini kelas saya juga nggak apa-apa, karena nanti ketika anak ada masalah kembalikanlah ke keyakinan kelas yang sudah disepakati itu. Nah, seperti itu aja budaya positif. Dan kemarin-kemarin saya sudah melaksanakan aksi nyata. Selain itu juga kayak pemakaian masker, yang terlihat di luar yang tidak memakai masker kan saya panggil, lalu saya beli maskernya kalau memang tidak membawa. Jadi selalu mengingatkan guru, jangan segan untuk mengingatkan, terusnya berpikir positiflah terhadap siswa. Jadi semua hal yang dilakukan siswa itu sebetulnya ada latar belakangnya. Dia itu sedang memenuhi kebutuhan apa, gitu ya. Nah, cara untuk mengatasi kebutuhan yang negatif itu ya dengan cara tadi, kembalikanlah keyakinan kelas itu. Karena keyakinan kelas itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, begitu aja sih. Ini salah satu presentasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan sedikitnya di sekolah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.